Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung. Tamron alias Aon, pengusaha asal Koba yang telah malang melintang di sektor pertimahan ditunjuk PJ Gubernur Bangka Belitung sebagai Ketua Satgas. Tetapi hingga ditunjuk Ketua Satgas belum ada struktur pengurusan dan tugas yang harus dilakukan oleh Satgas tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait informasi dari Provinsi Bangka Belitung, di mana penjabat atau PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin pada Minggu tanggal 19 bulan 6 2022 kemarin telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Tambang Timah Ilegal di Provinsi Bangka Belitung, di mana pembentukan Satgas ini PJ Gubernur juga telah menunjuk ketua Satgas, yaitu Tamron alias Aon, yang merupakan pengusaha tambang yang telah hilir mudik dan terkenal di Provinsi Bangka Belitung. Dipilihnya Aon menjadi ketua Satgas juga mendapatkan respon berbagai pihak, baik dari eksekutif, legislatif, dan masyarakat umum di Provinsi Bangka Belitung, di mana pro kontra ini terjadi karena track record yang pernah yang pernah ada pada saudara Aon ini, yaitu karena Aon merupakan pernah menjadi terdakwa pada kasus hukum, dan pada saat itu perkaranya itu terkait dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang terjadi pada 2006 lalu. Tapi PJ Gubernur menegaskan bahwa dia memilih Aon sebagai ketua Satgas memiliki beberapa alasan, dan ia ibaratnya tidak ingin menyalahkan bahwa setiap orang itu menurutnya memiliki kesalahan. Dan saat inilah saudara Aon dapat memperbaiki dan menunjukkan kualitasnya sebagai pengusaha tambang dan memperbaiki tata kelola tambang di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sulta Indrajaya, juga mengapresiasi terkait Satgas yang telah terbentuk ini. Mereka sebagai pihak kepolisian akan mendukung dan menindak secara tegas, baik dari kolektor hingga penambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, apabila tetap menambang secara ilegal, maka akan langsung ditindak. Dan mereka juga mengarahkan para penambang dan kolektor ini mulai dari sekarang menambang secara legal, tidak ilegal. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan pertambangan yang ilegal yang masih marak, kami juga selalu melakukan penindakan, namun kami tidak bisa berjalan sendirian. Ini harus semua berperan, termasuk masyarakat. Ya, kadang-kadang informasi kami butuhkan dari masyarakat, dan komitmen kita bersama bahwa harus lingkungan diselamatkan. Saya paham juga bahwa kesejahteraan masyarakat juga harus dikedepankan, kemudian juga lingkungan pun juga tidak boleh kita abaikan, karena ini untuk masa depan anak cucu kita. Kemudian juga penindakan yang kami lakukan itu juga cukup masif. Sampai saat ini dari awal tahun itu sudah 87 LP yang kita proses, ya, dan juga melakukan penertiban secara persuasif itu sudah 180-an kali.